Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh arsaltahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وبعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ونخصصا إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المقروءة في هذا المعهد ونخصصا إلى أرواح مؤلفي هذا الكتاب عن الشيخ الإمام النووي الدمشقي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu fadli man fattara sha'iman wa fadli sha'imil ladzi yukalu indahu wa du'a'il akili lil ma'suri indahu. Wasil ila babin yali ani bab fadli man fattara sha'iman ayuha qad fatatum as-sahifah kelas nuwasir wa naslamir babu fadli man fattara sha'iman babu ay hadza babu bayani fadli man fattara sha'iman. Ini adalah bab yang menjelaskan keutamaan man fattara, man orang yang fattara, ia memberi buka, shaiman orang yang puasa. Ada orang puasa, kemudian kita berikan dia makanan. Nah, dengan makanan tadi dia berbuka puasa gitu. Wa fadli shaimi, dan keutamaan as-shaimi orang yang puasa, alladzi yukalu indahu, alladzi yukalu dimakan, itu makanan, indahu di sisinya, di dekatnya. Wa du'a'il akili, dan penjelasan doanya al-akili orang yang makan, lil makuli indahu, bagi orang yang dimakan makanan, indahu di sisinya. Wa idulakum marufrah babu fadli man fattara sha'iman. Bab ini menjelaskan keutamaan man fattara sha'iman, orang yang memberi buka, sha'iman orang yang puasa. Wa fadli sha'imi, dan keutamaan orang yang puasa, alladzi yukalu indahu, yang yukalu dimakan makanan, indahu di sisinya.
wa du'ail akili, dan doanya orang yang makan, lil makuli indah, bagi orang yang di makanan-makanan indahu di sisinya. Yang dimaksudkan lil makuli indahu adalah ai sahibat ta'am, pemilik makanan. Artinya kalau kita memberi makanan orang yang kepada seseorang atau beberapa orang, apalagi dia dalam keadaan puasa, kita kasih makanan sehingga dengan makanan tadi dia berbuka. Nah, kita namanya sahibut ta'am, pemilik makanan, atau disebut di sini al-maqul indahu. Lalu kemudian orang yang berpuasa tadi dia berbuka dengan makanan tersebut dan dia mendoakan kita. Itulah doa akil lil maquli indah. Doanya orang yang memakan bagi orang yang dimakan makanan indahu di sisinya, ay li sahibit ta'am. Al-maqul indah artinya sahibit ta'am, pemilik makanan. Al-hadithul awwal an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Ayo ulun naqra jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Terjemahin an Zaidin asluhu ruya, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, meridai Zaid. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, man, siapa orang yang fattara, dia memberi buka, dia memberi makanan, dia memberikan makanan buka shaiman, kepada orang yang puasa, kana lahu, maka adalah lahu baginya, bagi man gitu, mithlu ajrihi, seumpama pahalanya. Pahala siapa nih? Pahala as-shaim, orang yang puasa tadi. Ghaira, akan tetapi, annahu, bahwasanya kelakuan, kita baca dhamir sya'an saja deh. La yanqusu, tidaklah berkurang, min ajri shaimi, dari pahala orang yang puasa tadi, syai'un, sedikit pun. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan di sini oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Ubayin lakum ba'dul bayan, penjelasan dikit. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi. Ya, sebenarnya qala artinya berkata, ya. Tetapi orang Indonesia sopan-sopan, diajarkan sopan,
Walaupun qala asal artinya berkata, tapi nanti tergantung siapa yang berkata gitu. Itu sopan santun gitu ya. Kalau Allah Ta'ala biasanya diartikan Allah berkata atau Allah berfirman. Allah berfirman, itu sopan santun. Qala Rasulullah, Nabi berkata, Nabi bersabda. Nabi bersabda, itu sopan santun ya. Asalah ya, qala berkata. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Qala Muhammadun, Muhammad berfirman, Muhammad bersabda, apa Muhammad berkata? Berkata, sopan santun gitu ya. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang yang, nama di sini lil umum ya. Kenapa? Karena mannya man syartiyah dia. Man isim syarat. Man fattara, siapa orang yang memberi buka. Nah, man di sini umum siapa aja gitu. Laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, yang giginya tinggal 2 atau yang masih muda dan seterusnya. Janda kembang, janda udah copot, segala macam lah gitu ya. Man umum ya. Fattara, dia memberi buka. Iman orang yang puasa, kana lahu, maka adalah lahu baginya, bagi man tadi itu mithlu ajrihi, seumpama pahalanya, pahala orang yang puasa. Ini ada orang lagi puasa nih, anak perhatikan. Kemudian menjelang maghrib kita memberikan dia makanan, kita memberikan dia air. Kemudian dia berbuka dengan air tadi, dia makan makanan tadi, maka kita mendapat pahala dia. Kita memperoleh pahala seumpama pahala dia, pahala orang yang puasa tadi itu gitu. Nah, kalau kita kasih makan 50 orang, berarti pahalanya banyak apa dikit? Ya banyak gitu. Aina mudabbirun al-amal. Ya halas. Kalau ngasih makan orang 1000, ya 1000 orang gitu. Cuma jangan dipikir berarti nanti pahala dia hilang dong. Kasihan dia nggak punya pahala, kan gitu pikiran kita. Kita ngasih makan buka kepada si A, maka pahala A itu, maka kita memperoleh pahala seumpama pahala si A gitu. Tetapi jangan berpikir loh, kalau itu pahala si A hilang dong, dia gak punya pahala dong. Oh enggak, ini Allah yang memberikan kekuasaan. Walaupun yang memberi makan 50 orang, ya tetap saja pahala mereka tidak berkurang. Makanya Rasul bilang, ghairat, akan tetapi annahu, bahwasanya kelakuan. Domir apa tadi? Domir sya'an. Man minkum ya'rif ma huwa dhamiru sya'ni. Apa itu dhamir sya'an? Ayuha naqulu jama'atan. Dhamir sya'an adalah dhamir yang tidak punya tempat kembali dan isi kandungan dari dhamir tadi adalah jumlah yang sesudahnya. Naqulu jama'atan fa'lam kulun fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, yakini oleh kamu, annahu, bahwasanya kelakuan, la ilaha illallah. Nah itu udah bersatu. Fa'lam, yakini oleh kamu, annahu, bahwasanya kelakuan. Oh, di sini kan domir. Dia kalau ditanya balik kemana nih? Marjinya mana? Aina marji hadal domir? Ya jawabannya nggak ada. Dia nggak punya marji. Dan isi kandungan daripada domir sya'an tadi adalah jumlah sesudahnya. Berarti isi dari fa'lam annahu, isi dari domir sya'an tadi apa? La ilaha illallah. Jadi ditanya isi dari dhamir sya'an ada
lafaz tadi fa'lam annahu, apa isinya? La ilaha illallah. Usyribu dhamir sya'ni. Kelas ana bahasa kelakuan, nah tetapi layak kusur min ajri saimi syai'un, pahala orang yang puasa tadi itu nggak berkurang gitu. Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan tanpa mengurangi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Itu artinya apa? Bahwa kita mempersiapkan bekal, kita mempersiapkan sesuatu untuk orang yang puasa tadi. Dan begitu juga amalan-amalan baik yang kita mempersiapkan bekalnya. Contoh, ada orang yang mau pergi perang, tetapi dia nggak punya perbekalan, nggak punya duit, nggak punya senjata, nggak punya kendaraan. Akhirnya kita termasuk orang yang tidak wajib perang. Katakanlah perempuan, gitu kan nggak wajib perang. Akhirnya wanita tadi memberikan kuda tersebut, perbekalan tersebut kepada orang yang perang tadi, maka dia dapat pahala seperti orang yang perang. Berarti kalau kita ikut perang juga, pahala kita double. Pahala kita perang dan pahala kita memberikan seseorang perabotan dan bekal dari perang tadi. Baik tuh. Kalau kita puasa berarti double gitu. Kita puasa, kemudian ada teman kita puasa, kita kasih dah, nih ente buat buka. Nah kita dapat pahala dia, gitu. Sudah dilakukan seperti itu enggak? Apa masing-masing takut nggak kebagian? Kita mau buka nih barang-barang, kemudian teman kita belum punya air, kita udah punya air itu, sementara air udah habis. Kira-kira tuh air buat kita, buat teman kita? Apa berdua? Ya, kita berdua dah nggak apa-apa ya. Kita berdua, kita persilakan dia minum separuh, udah itu kita minum separuh. Maka pahala kita double. Pertama pahala puasa kita, kedua pahala puasa dia, gitu. Makanya jangan sekarang orang banyak itu orang-orang kaya, mereka berlomba-lomba memberikan makan buka orang yang puasa. Mudah-mudahan amal soleh mereka Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Wasil al-an al-hadits tsani. Wa ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kuli. Faqala inni sha'imatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sha'ima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yaqulu wa rubbama qala hatta yashba'u. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Putarnya buatku jemaah. Wa Ummi Umarah al-Ansariyah, dan diriwayatkan dari Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi masuk 'alaiha atasnya, atas Ummi Umarah. Qaddamat, mana qaddamat? Fa lalu qaddamat, ia menyuguhkan. Ia di sini Ummi Umarah, ia menyuguhkan ilaihi kepadanya, kepada Rasul, ta'aman, makanan. Faqala, lalu Nabi bersabda, kuli, mana kuli? Kuli bekerja kasar. Ada kuli, dia makanlah oleh kamu. Mukhatabnya menggunakan mu'annas, laki-laki atau perempuan yang disuruh makan? Laki perempuan, ya.
kuli silakan makan. Faqalat, lalu berkata ia, man Ummu Umar, inni shaimatun, sesungguhnya aku lagi puasa. Faqala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shaimah, sesungguhnya orang yang puasa, tusolli, membacakan salawat, alaihi, atasnya, atas as-shaim, al-malaikatu, oleh para malaikat, idza ukila, apabila dimakan, indahu, di dekatnya, idza ukila, apabila dimakan, indahu, di dekatnya, hatta yafruhu, sehingga mereka selesai. Warubbama qala, warubbama, dan bisa jadi qala, Nabi bersabda, hatta yashba'u, sehingga mereka kenyang. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan di sini Imam At-Tirmidzi, waqal, dan beliau berkata, haditsun hasanun, ini hadis hasan. Ubaidulakum ba'dul bayan. Wa Ummi Umairah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummi Umairah al-Ansariyah, yang orang Ansar, radhiyallahu anha, anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi masuk alaiha, atasnya, atas Umairah. Artinya Rasulullah sebagai pemimpin adalah pemimpin yang menjadi suri tauladan yang sempurna, berakhlak mulia. Salah satu kemuliaan Rasulullah adalah beliau walaupun sebagai pemimpin, tetapi beliau tidak segan-segannya beliau mengunjungi orang-orang yang ada di bawah dia. Beliau mengunjungi para pengikutnya, para sahabat. Rasul kan kedudukan lebih tinggi ya, tetapi Rasul mengunjungi, Rasul bertetamu, Rasul sowan, Rasul dia bertetamu kepada para sahabat yang ada di bawah dia, gitu. Itu mulia sekali. Biasanya kita kalau sudah jadi pemimpin suka besar kepala, tidak mau lagi turun ke bawah. Betul apa betul? Ya, biasanya gitu. Kalau Islam mengajarkan enggak? Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nih Rasul ngajarin begini nih. Atau Rasulullah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk umat aku, kata Rasul, kurang diakui, orang yang tidak menghormati orang yang lebih besar dari dia dan menyayangi orang yang lebih kecil dari dia. Artinya salah satu alat mulia adalah terhadap orang yang lebih besar kita apakan tuh? Kita hormati, kita muliakan. Makanya cium tuh tangan ustaz, cium ya, dicium tangannya, minta doanya. Kemudian santri sama kakak kelasnya dicium tangannya, karena umurnya lebih tua, dia lebih besar. Dakhala 'alaiha, jadi terhadap yang lebih besar hormati. Nah kalau terhadap yang lebih kecil apa? Bisa sayangi, jangan malah diseksa, dihukum, zaman sekarang bahasanya dibully, dikerjain. Itu akhlak Rasul apa bukan? Biasanya kalau ada santri baru, setan ngebisikin tuh sama santri lama. Dengerin nih, badal-badal. Kata setan, kesempatan ente untuk ngerjain santri baru. Ente bully tuh santri baru, biar berasa, biar dia hormat sama saya. Betul apa betul? Nih, dari jauh-jauh hari Abi bilangnya, nanti kalau ada santri baru jangan dibully, tapi diapain? Disayangi. Itu ajaran Islam. Kalau ajaran ngebully, ajaran Islam apa ajaran setan? Ajaran setan. Alas ya.
Jadi Rasul itu menyayangi para pengikutnya yang lebih kecil dari dia, yang derajatnya berada di bawah dia. Salah satunya adalah Rasul tidak segan-segan mengunjungi mereka. Cakap dah Rasul Allah. Cakap dah Rasul Allah apa? Waqaddamat ilaiha. Lalu Ummi Umayyah tadi menyuguhkan makanan ilai kepada Rasul. Kemudian Ummu Umayyah menyuguhkan makan kepada Rasul. Ya tentu Rasul tidak sendirian, Rasul bersama sahabat yang lain. Gitu. Sesudah makanan tersedia, faqala, lalu Rasul bilang begini, kuli, ayo silakan kamu makan, ya. Wahai Ummu Umayyah. Artinya begini anak-anak nih, perhatikan. Kalau kita kedatangan tetamu, halo, kedatangan siapa? Tetamu, murid, ya. Kemudian kita suguhkan makanan, bla-bla makanan sudah tersuguh. Nah itu adabnya yang makan duluan tamu apa tuan rumah? Halo, tamu apa tuan rumah? Tuan rumah dulu memberikan contoh. Silakan diminum, silakan minum. Minum dari tuan rumahnya. Gitu akhlaknya Rasul. Nah nanti sesudah tuan rumah minum, itu tamu juga dia enak-enak aja minum gitu. Artinya dia merasa dicontohkan sehingga dia merasa lapang minum. Coba sekarang pikirin. Kalau tuan rumah bilang, silakan minum, silakan minum. Tetapi tuan rumah tidak mau mencontohkan minum. Kira-kira tamunya berat apa enggak? Berat. Itu akhlak Islam begitu. Makanya kalau nyariin air, ada tamu 3 nih. Nah kita sebagai tuan rumah 1. Kita cari air 3 atau 4, jangan 3, 4 gitu. Begitu cakapnya dia. Makanya Rasulullah bilang begini, Rasul mengajarkan kepada Ummu Umayyah, "Kuli, ya silahkan kamu makan, gitu ya. Ayo makan di sini bersama-sama." Lalu Ummu Umayyah bilang, "Inni shaimah." Aduh maaf ya Rasul, saya lagi puasa. Maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda begini, Inna sha'ima tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu hatta yaqrubu. Sesungguhnya orang yang lagi puasa akan dimintakan ampun oleh para malaikat idza ukila indahu, apabila dimakan makanan indahu di sisinya, hatta yaqrubu, sehingga mereka yang makan tadi selesai. Artinya begini pemahamannya, tadi kan Umar lagi puasa, kemudian dia menyuguhkan makanan, disuruh oleh Rasul makan, tapi dia bilang aduh maaf lagi puasa. Nah adabnya lagi, Umar tetap nemenin mereka. Ini Umar udah tua gitu ya, jangan dipikir wah perempuan masih muda nih jangan kembang, wah kacau itu kan begitu kan. Akhirnya kata Rasul silakan makan. Kemudian sebaik Rasul mengarahkan agar Umayyah ya menemani mereka makan walaupun dia lagi puasa gitu. Iya apalagi nggak lagi puasa gitu. Emang sunnahnya begitu, temenin tamu makan. Jangan ada tamu makan, silakan makan, kita tinggal. Kira-kira tamu enak apa tambah enak? Ada yang bilang tamu enak, bebas makan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kelas ya. Jadi sunnahnya tuan rumah menemani tetamu yang lagi makan hatta yaqrubu, sampai tetamu tadi selesai. Bahkan yang bagus banget tuan rumah ikut makan gitu. Ya walaupun sedikit kan gitu. Makanya di sini kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang lagi puasa kemudian dia menjamu tetamu, lalu tetamu tadi makan dan yang lagi puasa tadi nemenin. Kalau dia lakukan kayak gitu, Allah akan membacakan selawat kepada orang yang lagi puasa tadi. Nah, sekalian, Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada orang-orang mukmin. Kira-kira salawat Allah, salawat malaikat, salawat Nabi, salawat malaikat sama kan?
Halo, sama nggak? Kita baca salawat kepada Nabi, Allah membacakan salawat kepada Nabi, malaikat membacakan salawat kepada Nabi, kita sebagai umatnya membacakan salawat kepada Nabi. Salawatnya sama kan nggak tuh tiga-tiganya? Halo, sama apa beda? Beda. Kalau kita membacakan salawat, ya kita memohon agar rahmat Allah tercurah kepada Rasul dengan kita baca salat, misalkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli, ya Allah curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu, wa sallim dan keselamatan, ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad. Salawat kita artinya salawat kita kepada Nabi, artinya kita membacakan salawat, kita memohon rahmat Allah agar tercurah kepada Rasulullah. Paham? Nah, sekarang kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya apa? Malaikat bacakan salawat kepada Nabi, artinya malaikat itu membaca istighfar untuk Nabi. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah Rasulullah, tingkatkanlah derajat Rasulullah. Gitu. Kalau salat Nabi, malaikat membaca salawat kepada Nabi, itu artinya malaikat membacakan istighfar. Paham? Bacaan istighfar, jadi beda. Nah sekarang Allah bersalawat kepada Nabi artinya apa? Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu artinya adalah Allah mencurahkan rahmatnya, rahmatun makrunatun bita'zim. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah bita'zim, disertai dengan kasih sayang Allah dan pengagungan Allah. Paham? Ayo hafal dulu nih jami'ah. As-salam minallah rahmatun makrunatun bita'zim wa minal malaikati istighfarun wa min ghairihim du'aun wa tadarru'un. Salawat dari Allah artinya Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatun makrunatun bita'zim, yang dibarengi dengan kasih sayang dan kemuliaan. Salawat dari Allah tuh. Kalau malaikat baca salawat, artinya malaikat memohonkan ampun. Kalau kita baca salawat, artinya kita membaca doa, berhak membacakan doa kepada Rasulullah. Baik tuh. Jadi salawat dari Allah, malaikat dan kita beda apa sama? Beda. Naqra tsaniyatan ayat. As-salam minallah rahmatun makrunatun bita'zim wa minal malaikati istighfarun wa min ghairihima du'aun wa tadarru'un wa rubbama qala, dan bisa jadi Nabi bersabda. Artinya di sini perawi hadis ini ragu ya, apakah Nabi mengucapkan yafruku atau yasma'u gitu. Hatta yasma'u, sehingga mereka kenyang tuh para tamu tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau berkata hadisun hasanun, hadis hasan. Al hadis tsani. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Yoham naqra jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Afṭara indakum as-shā'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa shallat 'alaikumul malaika. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahih. Ya Allah, Utari dimulakan. Wan Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Nabi datang bertetamu kepada Sa'd bin Ubadah. Kalau kita lihat di sini, Nabi seringkali keliling datang mengunjungi para pengikutnya. Radhiyallahu anhu. Faja'a, lalu datanglah Sa'ad bikhubzin, dengan roti, wa zaitin, dan zait, minyak ya. Tapi bukan minyak rambut atau minyak tanah, bukan ya, semacam kayak minyak samir dan seterusnya untuk menambah kelezatan roti gitu. Fakala, lalu Nabi makan. Tsumma Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Afṭara indakum as-shā'imun, telah berbuka indakum di sisi kamu as-shā'imun, orang-orang yang puasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan ta'amakum, makanan kamu al-abrar, orang-orang yang baik. Wa shallat, dan memintakan ampun, alaikum, untuk kamu, al-malaikatu, para malaikat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahih. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Fahimtum amla an masalati sanad. Paham enggak masalah sanad? Nih sanad ini nih, coba kita lihat. Hadis yang ke yang pertama gitu ya. Yang pertama kita lihat. Kita baca jami'an an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu namanya sanad. Jadi sanad itu jalan rentetan perawi-perawi yang menyampaikan kepada isi hadis gitu. Nah, di sini sanadnya disebutkan cuma satu oleh Imam An-Nawawi, itu sanad sahabat. Kan sesudah sahabat nanti ada tabi'in, ada tabi'in dan seterusnya. Kalau kita baca hadis-hadis yang lain seperti hadis Bukhari, hadis Imam Muslim, itu sanadnya disebutin semua tuh. Ya, ini juga sanadnya nyambung gitu, cuma nggak disebutkan gitu. Jadi Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sanad. Nah, nanti ada sanad, ada matan hadis. Mana matan hadis? Matan hadisnya kita baca ayat man fattara shaiman ila akhirih. Itu namanya apa? Matan hadis. Itu ada sanad, ada matan. Supaya dilakukan batul ya. Kesimpulannya saja begini. Jadi sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, menceritakan bahwa Nabi SAW datang kepada Sa'd bin Ubadah. Ya, Sa'd bin Ubadah sahabat Rasul. Rasul datang sebagai pimpinan, Rasul datang sebagai orang yang mulia dalam rangka apa ya? Menjenguk, dalam rangka bertetamu kepada atsbah, para pengikutnya gitu. Lalu kemudian Imam Sa'ad sebagai tuan rumah, beliau menyuguhkan roti dan zait gitu. Lalu kemudian Rasul makan. Dan kalau kita lihat di sini berarti Rasul dan para sahabat yang lain lagi puasa gitu. Lalu kemudian Rasul bilang, "Afṭara indakumus shā'imun." Nah, di sini Nabi mendoakan Sa'd bin Ubadah, yang artinya adalah Afṭara indakumus shā'imun. Maksudnya adalah alhamdulillah wahai Sa'd, engkau telah memberikan makan orang-orang yang lagi puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang memberikan buka kepada orang yang puasa gitu.
Paham? Sehingga walaupun afdhara di sini dia bahasanya adalah berita, kan berita pemberitahuan, tetapi kandungannya adalah doa. Jadi Nabi mendoakan, wahai Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kamu seperti pahala orang yang memberi makan orang yang lagi puasa, memberi buka orang lagi puasa. Wa kana ta'amakumul abrar, dan mudah-mudahan sama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kamu Sa'ad karena engkau telah memberikan makan orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang lagi puasa. Jadi memang agama mengajukan gitu, disunahkan memberikan makan kepada orang-orang yang soleh, kepada santri, ya. Apa kita doa biar setiap hari ada yang ngasih makan terus. Artinya ketika ada orang kasih makan santri, kemudian oleh santri makanan tadi dimakan, lalu kemudian santri tadi melakukan aktivitas belajar, menuntut ilmu, ngaji, baca Quran, sholat, ibadah yang lain, maka pahala santri tadi ketika dia melakukan aktivitas kebaikan, amal soleh, ibadah dan lainnya, itu mengalir juga kepada yang masih makan tersebut. Gitu. Wassalat alaikumul malaikat, dan mudah-mudahan para malaikat memintakan ampun kepada kamu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahih. Terakhir, ketika kita memintakan ampun kepada seseorang, kita beristighfar, kita memohonkan istighfar kepada Nabi. Ditanya, Nabi kan udah nggak punya dosa, lalu buat apa kita membacakan istighfar untuk Rasul? Kita bilang, ya Allah, kayak malaikat tadi tuh. Malaikat memintakan istighfar untuk Nabi. Malaikat bilang, ya Allah, ampunilah Muhammad, ampunilah Rasulullah. Dibilang Nabi Muhammad kan udah nggak punya dosa. Coba saya tahu apa manfaatnya. Istighfar, orang istighfar tapi dia nggak punya dosa. Apa manfaatnya? Manfaatnya kalau seorang tadi nggak punya dosa, maka manfaatnya adalah menaikkan derajat dia, gitu. Baik itu. Ya Allah, ilahuna akan sallallahu bil laila al-qadimah bil laila al-mustaqbalah lada naqra kitabul i'tikaf. Naqtafi bi hadza kama hadza wa naqtim dirasatana hadhihi bi qira'ah kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, tafadhol.